Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Fandi. Saya saat ini sedang kuliah di kampus Politeknik Negeri Batam, semester 2, jurusan Mekatronik. Saya berasal dari daerah Payakumbuh, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat. Insya Allah hari ini saya akan membagikan ilmu yang telah saya pelajari di kampus. Ilmu tidak akan bermanfaat jikalau tidak saling dibagikan. Saya akan mencoba membuat suatu program untuk mengkonversikan suhu dalam bentuk Celsius ke dalam suhu berbentuk Fahrenheit dan Reaumur. Kita akan membentuk dua objek, yaitu objek besi dan aluminium. Kita akan menginputkan suhu besi dan aluminium itu dalam bentuk Celsius, derajat Celsius. Hasil inputannya itu akan dikonversikan ke dalam Fahrenheit dan Reaumur. Dan kita akan memanaskan Fahrenheit itu beberapa kali. Setiap kali buka notepad buka. Kemudian kita memulai mengetik programnya, menulis programnya. Nah, sekarang kita akan menulisnya programnya terlebih dahulu. Penjelasannya di belakangan. Oke? Kalau dia deh, kalau dia, ada, berapa? 2000, hah? 2000. Apa ya? Tak mau lagi, hah? Lagi, hah? Lagi. Serius ya? Siapa yang dia? Aku. Bila kenyap? Kamis Rabu kemarin pas. Masa Pak ini fungsi gitu? Tidak anu orang jual laptop. Hah? Tidak anu orang jual laptop. Mau jual laptop air. Sama aja. Itu apa? 200 tuh. Hah? 200 lagi. Maka ditahan padanya yang 99 dan diturunkan ke bumi satu bagian. Maka dari satu bagian itu terjadilah kasih sayang di antara semua makhluk. Sehingga ini adalah kewajiban. Hah? Masalah? Udah.
Ketika malam ku merenung keesaan Tuhan, bintang bertaburan eloknya hiasi dunia malam. Bersyukur pada Ilahi atas nikmat yang diberi. Semua di dunia ini amanah Ilahi Rabbi. Indahnya alam tanda keesaan Tuhan, cahaya bintang rembulan tanda keagungan. Bertasbih semua padanya, syukuri segala nikmatnya, oh indahnya Allah. Indahnya ketika malam ku merenung keesaan Tuhan, bintang bertaburan eloknya hiasi dunia malam. Bersyukur pada Ilahi atas nikmat yang diberi. Semua di dunia ini amanah Ilahi Rabbi. Indahnya alam tanda keesaan Tuhan, cahaya bintang rembulan tanda keagungan. Bertasbih semua padanya, syukuri segala nikmatnya, oh indahnya Allah. Indahnya alam tanda keesaan Tuhan, cahaya bintang rembulan tanda keagungan. Bertasbih semua padanya, syukuri segala nikmatnya, oh indahnya Allah. Oh indahnya Allah. Oh indahnya di dalam kesunyianku.
sayang dengan gemericik mengalir di bawah darah munggil sepoi, membelai wajah setelah dedaunan. Ternyata di sini indah. Ingat air rindukan, lambaian tangan-tangan, ada kegaduhan kecil di pergerakan. Ternyata di sini indah. Satu damai yang lebih berkesan saat kau beranjak meninggalkan. Di sini pasal gemericik mengalir di bawah darah munggil sepoi, membelai wajah setelah dedaunan. Ternyata di sini indah. Ingatan air rindukan, lambaian tangan-tangan, ada kegaduhan kecil di pergerakan. Ternyata di sini indah. Satu damai yang lebih berkesan saat kau beranjak meninggalkan. Di sini masalah diri bahagia, hingga ikhlas terima kenyataan. Pusat perdamaian lebih berkesan saat kau beranjak meninggalkan. Di sini masalah diri bahagia, hingga ikhlas terima
sudah selesai mengetiknya. Kalau selesai, nah sekarang aku akan setelah saya mengetik programnya, sekarang saya akan menjelaskan satu-satu poin, menjelaskan bagaimana program ini bisa jalan. Kita dapat menggunakan kelas-kelas yang ada pada namespace ini. Digunakan untuk memberitahu compile kelas apa yang sedang digunakan. Dalam membuat program sysap, sysap itu program yang sangat sensitif. Perbedaan huruf besar dan kecil itu sangat berpengaruh. Seperti ini, sistem adalah huruf S-nya adalah harus huruf besar. Jika kita membuat dalam huruf kecil, maka program tidak akan mau jalan, soalnya dia harus dalam huruf besar. Terus namespace adalah digunakan untuk mengelompokkan, dan untuk perusahaan bank. Dua perusahaan itu sama-sama namespace ini adalah digunakan untuk mengelompokkan dan untuk menghindari konflik nama. Misalkan ada perusahaan A dan perusahaan B, dia sama-sama membuat perusahaan, dia adalah sama-sama perusahaan, salah lagi. Namespace digunakan untuk mengelompokkan dan untuk menghindari konflik nama. Misalkan dua perusahaan A dan perusahaan B sama-sama membuat kelas bank. Walaupun namanya sama, tapi mereka tidak akan konflik karena mereka berada pada namespace yang berbeda. Kemudian public class logam. Public class logam ini adalah untuk mendeklarasikan kelas dan nama program ini. Program ini isi dari public class logam ini bisa diakses oleh siapa saja, oleh kelas yang mana saja. Public class logam ini terdiri dari beberapa metode. Contohnya metode public logam. Public logam ini adalah suhu awal. Kemudian berapa kali pendinginan yang kita masukkan. Kemudian berapa kali pemanasan kita masukkan. Kemudian public void set suhu Celcius. Kemudian metode public void set suhu Celcius. Set ini harus dalam huruf besar. Yang harus diperhatikan adalah dalam membuat suatu variabel, awalnya tidak boleh menggunakan selain dari huruf abjad A sampai Z. Selain dari A sampai Z hanya dibolehkan setelah huruf awalnya aja. Huruf besar dan kecil itu sangat berpengaruh. Walaupun bacanya sama, tapi tulisannya ada yang besar tidak sama. Berapa dengan B kecil tidak sama dengan berapa dengan B besar. Set ini berfungsi untuk mengisi nilai properti yang ada di kelas lain yang telah ditentukan nilainya. Metode public ini, pemanasan ini untuk mencatat berapa kali pemanasan yang kita inputkan, kemudian pendinginan sama dengan set ini. Kemudian get suhu Celcius. Get
digunakan untuk mendapatkan nilai dari properti yang berbeda dari kelas lain. Kemudian return suhu, get suhu, return suhu. Suhu ini adalah suhu yang kita inputkan. Kemudian get suhu reamur, get reamur. Nah, ini get ini, nilai get ini bisa diambil oleh kelas lain. Reamur ini adalah rumus konversinya. Get suhu Fahrenheit. Ini untuk mengkonversi Celsius ke Fahrenheit. Float get panaskan. Ini get panaskan ini untuk mencari hasil panaskan. Panaskan itu setiap berapa kali kita pemanaskan. Kalau satu kali pemanasan itu sama dengan kenaikan suhu 5 derajat Celcius. Misalkan kalau ada 3 kali pemanasan, berarti 3 kali 5 15 derajat Celcius kenaikan suhu dalam objek logam maupun aluminium itu. Ini suhu awalnya tadi, suhu Celcius yang kita inputkan tadi dikalikan 5 dikali berapa kali pemanasan yang diinputkan. Kemudian return panaskan, ini disimpan. Ini return ini bisa nilai return ini bisa diambil oleh kelas-kelas lain. Get panaskan reamur. Ini sama fungsi dengan di atas. Ini kenapa ada 4? Dia kan dalam satu kali pemanasan dia ada 5 derajat Celcius. 5 derajat Celcius itu sama dengan 4 derajat reamur. Get panaskan Fahrenheit. Metode public get panaskan Fahrenheit. Suhu Celsius tadi dirubah dulu menjadi reamur. Kemudian 4 kali dikalikan berapa kali pemanasan, ini sama, cuma perbedaan pemakaian rumus. Kemudian float get dinginkan. Float public method public float dinginkan. Ini sama dengan panaskan. Dia setiap berapa kali pendinginan, misalkan ada 3 kali pendinginan, berarti suhu itu diturunkan 15 derajat Celcius. Tergantung berapa kali pendinginannya. Perbedaan di sini dikurangi. Kalau yang panaskan ininya dijumlahkan. Ini dijumlahkan. Ini sama dengan yang di atas, kemudian sama. Ini untuk merubah hasil yang kita dinginkan itu berubah yang objek logam atau aluminium yang kita dinginkan itu, dia akan berbentuk awalnya dalam bentuk Celsius. Kemudian Celsius itu dirubah ke dalam reamur, dirubah dalam Fahrenheit. Kemudian masuk ke kelas perhitungan. Ini adalah kelas public kelas logam. Ini bisa diakses oleh siapa saja. Kemudian masuk ke dalam kelas perhitungan, statics. Static appointment. Logam besi, berarti logam besi, logam aluminium ini adalah objek besi, objek aluminium. Yang kelas logam ini tadi bisa diambil oleh besi dan aluminium, dan itu tidak akan bertukar nilainya. Walaupun sama-sama dalam mengambil kelas logam, dia tidak akan saling bertukar nilainya. String. Kalau dalam program C#, semua yang kita inputkan dari keyboard itu semuanya adalah berupa string. Maka scan suhu yang kita masukkan itu dalam berupa string. Berapa kali pemanasan berupa string, berapa kali pendinginan berupa string. Kemudian console write. Console write ini kalau dalam program C++, program C, dia sama dengan fungsinya dengan printf. Dia untuk menampilkan di layar tulisan masukkan suhu
Celsius logam besi untuk mencetak ini. Kemudian hasil scan suhu. Hasil scan suhu ini sama fungsinya dengan printf. Sama hasilnya dengan scanf. Dia adalah untuk supaya kita bisa menginputkan suhu logam besi ini dari keyboard. Karena suhu yang kita inputkan itu berupa string, maka perlu di-convert dulu ke integer maupun float. Kalau float dia double. Kalau integer to integer 32. Besi, berarti kita sekarang dalam akses objek besi. Objek besi berarti logam. Berarti kita sekarang sedang mengkonversikan suhu besi yang kelasnya kelas logam. Kelas logam itu bisa diakses oleh besi dan aluminium. Besi dot set suhu Celsius, berarti set suhu ini kan disimpan di set suhu Celsius. Set suhu Celsius, set suhu input yang kita masukkan ini berapa suhu. Set convert berarti dikonversikan ke string ini, dikonversikan ke integer. Ya, ini adalah hasil scan suhu ini yang dikonversikan. Kemudian disimpan di set suhu Celsius. Satu lagi yang harus diperhatikan adalah set berapa kali pemanasan, integer A. Di sini kan juga berapa kali pemanasan. Ini tidak harus yang di sini sama dengan yang di atas ini. Ini adalah terserah kita mau menulis apa, asalkan dia diperkenalkan dulu di atasnya. Misalkan ini integer, dia harus diperkenalkan dulu. Variabelnya harus diperkenalkan dulu. Kemudian suhu untuk logam besi. Kita suhu untuk logam besi, berarti ini ditulis atau di print di layar agar dia dicetak konsol read line ini L-nya dalam huruf besar. Slash T ini berfungsi untuk sama dengan fungsinya dengan tab berarti menggeser dia, tergantung kita mau menggeser 2 kali berarti slash T-nya ada 2. Suhu logam besi adalah berarti ini 0. Berarti yang angka yang kita derajat Celsius besi berarti kan kita sekarang kan mengakses objek besi get suhu Celsius, berarti dia mengambil nilai get suhu Celsius. Dia mengambil nilai yang ada di kelas logam, yaitu get suhu Celsius. Besi get suhu Celsius. Ini kenapa nih setelah tutup kurung kurawal, buka kurung kurawal, ada 0 di tengahnya. Ini nilai dari besi get suhu Celsius ini dia akan terisi di sini. Terisinya bukan di sini, tapi dia akan terisi di sini. Ini sama, dia akan mengambil get suhu reamur dari metode yang ada di public logam, yang ada di public class logam. Ini yang reamur ini, dia mengambil nilai ini, return reamur, nilai yang sudah dikonversikan ini. Sama, printhead kayak gitu juga. Slash n itu apa? Slash n ini adalah untuk enter, sama fungsinya dengan enter. Misalkan kita mau enter 3 kali, berarti tinggal slash n. Kalau mau 1 kali, tergantung. Kalau mau 2, slash n-nya ada 2. Mau 3 kali enter, slash n-nya ada 3 enter. Ada 3. Console word, berarti console word ini dia fungsi untuk console word tidak berbeda dengan word line. Kalau console word line dia berarti
untuk mengeluarkan, berarti outputnya. Kalau console write berarti inputnya. Console write berarti dia akan menampilkan ini di layar, di command promptnya. Kemudian hasil scan sama dengan yang keterangan yang di atas tadi. Kemudian besi set berapa kali pemanasan, convert berapa kali pemanasan kan dalam bentuk string dia. Maka perlu di convert dulu ke integer. Dia hasil integer ini, hasil convert ini akan tersimpan di set berapa kali pemanasan, di method set berapa kali pemanasan. Nah, dia akan tersimpan di sini. Tersimpan ini terganti nilai A nya terganti deh. Dan ini sama. Ini sekarang yang berapa kali didinginkan, berapa besi didinginkan. Ini sama fungsinya di atas, cuma perbedaan itunya apa yang kita mau aja sama. Ini. Sekarang kita mengakses lagi logam aluminium, new logam. Berarti logam aluminium, objek aluminium, dia bisa mengakses juga ke kelas logam. Berarti dia sama-sama mengambil nilai dari ini. Dia sama-sama memanggil nilai dari kelas logam. Berarti sekarang aluminium. Ini sama dengan memasukkan suhu besi. Ini sama, semuanya ini sama dengan yang di atas, cuma perbedaan apa itu aja. Ini aluminium, ini diganti dengan aluminium. Sekarang kan kita mengakses objek aluminium. Berarti dia mengambil nilai dari get suhu Celsius. Get suhu Celsius yang di sini. Get suhu Celsius. Biasa besi juga mengambil nilai ini, aluminium juga mengambil ini. Dan mereka tidak akan tertukar nilainya. Ini sama. Aluminium get panaskan, berarti dia mengambil get panaskan reamer, berarti dia mengambil nilai get panaskan reamer ini. Get panaskan. Nah, ini. Get panaskan reamer. Sama. Ini sama dengan di atas. Dia karena dia ada dua objek, maka kita bikin ini untuk yang besinya. Ini untuk besinya. Ini untuk objek yang aluminiumnya. Nah, sekarang red key. Control key itu apa? Nah, ini berfungsi untuk mengunci tampilan dari command prompt. Ini fungsinya sebenarnya ini fungsinya di aplikasi sysub, di sub develop atau apa. Ini dia untuk mengunci. Tapi kalau di command prompt dia nggak ngaruh. Kita dalam membuat program sysub ini, kita harus benar-benar teliti. Ketelitian seseorang akan diuji dalam membuat sysub ini. Dia akan tidak mau berjalan apabila ada perbedaan huruf besar, misalkan yang ini get diganti dengan huruf kecil. Dia tidak akan mau. Remove yang dipanggil method yang dipanggil dari kelas logam ini, dia harus sama ya dengan di atas ini. Ini fungsinya ini menandakan dia adalah sebuah fungsi. Yang buka kurung dan tutup ini adalah menandakan dia adalah sebuah fungsi. Nah, setelah mengetik ini selesai, maka kita akan save-nya. Mana save? Ambil save. Kita pilih di mana kita mau menyimpannya. Misalkan kita menyimpannya di data D. Kita menyimpannya di data D. Kita beri nama, misalkan namanya kita beri konversi suhu
dalam menyimpan program yang udah kita ketik di Notepad, kita di belakang nambahkan .cs. Dia supaya ini tersimpan dalam bentuk WordPad. Biar dia bisa di run dengan command prompt. Kemudian ini kita ganti dengan alphas. Kemudian save. Setelah itu kita mau mengcompile program kita ini. Berarti kalau telah tersimpan di sini, kemudian kita sekarang ingin mengcompile program kita. Kemudian ambil search, ambil cmd, enter. Pertama dia akan muncul seperti ini. Bagi yang pemula, bagi laptopnya yang baru menggunakan ini, berarti kita perlu melakukan beberapa langkah sebelum ini. Langkah itu bisa dilihat di blog yang sudah saya lihat dengan alamat link blognya ini .com. Bagajo Dau Blogspot. Ini adalah bahasa Padang, bahasa Minang. Bagi yang itu bisa belajar di sini. Untuk bagi yang komputer yang baru pemula, bagi yang laptopnya atau komputernya yang baru menggunakan command prompt. Setelah itu kita dalam mengcompile-nya kita memasukkan csc, di mana file kita simpan itu, apakah di local D atau local C, local D, local F atau local apa. Tadi kan kita simpannya di local F. Berarti F.2. Kemudian nama file kita itu apa? Nama file program yang kita save itu tadi apa? Tadi kita simpan dengan nama konversi suhu.cs. Katanya di sini ini kan banyak error. Ini konversi suhu errornya terletak di sini di baris yang ke-93, abjad atau angka yang ke-77, baris yang ke-93, huruf yang ke-77. Berarti kita lihat di sini ada convert suhu logam, get suhu Fahrenheit. Ini tidak sama katanya, ada error. Berarti kita lihat yang ke-93. Setelah kita selesai mengetik programnya, langkah selanjutnya adalah menjalankan command promptnya. Berarti search, ambil cmd, enter. Dia akan muncul command prompt yang akan muncul seperti ini. Kemudian apa yang akan kita lakukan? Akan kita lakukan adalah csc. Kemudian kita pilih di mana kita save program Notepad kita itu tadi, mana kita save. Misalkan dia apakah di C, apakah di D, atau di mana. Misalkan kita nyimpannya di data F. Tadi kan kita menyimpan di data F. Berarti F.2 lagi. Program kita itu tadi dengan file apa ya? Dengan nama file apa yang kita simpan? Tadi kan kita simpan dengan nama konversi suhu .cs.
Berarti ini di compile. Berarti ini ada berapa error? 1, 2, 3, 4. Nah, cara membaca errornya adalah kita lihat di sini. Konversi suhu.cs 92,73. Berarti errornya berada pada baris ke-92 objek atau huruf yang ke-73 dari baris yang ke-92 itu. Coba mari kita lihat. Di mana dia ya? Ini adalah saya dengan teman-teman waktu pergi ke liburan akhir semester di Pantai Melayu Batam, Pantai Jembatan Berelang 5. Errornya berada pada baris ke-92, get suhu reamer. Dia tidak membaca get suhu. Berarti ini katanya ada missingnya, tulisannya ada salah. Berarti kita lihat ke 93, berarti dia ada di sekitar sini. Get suhu. Teman-teman bisa hitung dari atas sampai ke bawah 93. Ayo kita hitung ya. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sampai 93. Oh, di sini ada satu, get. Dia harus dalam keadaan huruf besar. Get. Get suhu reamer. Terus konversi konsol. Write ini harus dalam huruf besar. Kemudian ini satu lagi, konsol. Kita save, kita coba lagi, tekan arah atas. Berarti masih ada konversi suhu main. Berarti mainnya ada salah katanya. Berarti fungsi static dari main. Berarti static main. Oh ya, main ini harus dalam keadaan huruf besar, huruf kapital. Main. Oh, sorry, maaf. Main. Control save. Udah. Ya. Nah, berarti ini sudah berhasil di compile. Kita telah berhasil compile. Sekarang di run. Cara runnya, masukin nama itu lagi, nama program kita tadi, konversi suhu .x. Komen apanya harus dalam .exe. Berarti masukkan suhu Celcius logam C. Misalkan kita masukkan inputkan 10 Celcius. Berarti dalam Celcius ada 10 derajat Celcius. Suhu besi 8 derajat reamer, 50 derajat reamer. Besi ini mau berapa kali kita panaskan? Misalkan ada 3 kali. 3. Berarti 3 kali. Berarti dia dalam 10 kali 5, 15. Berarti 10 tambah 15 berarti 25. 25 dalam Celcius, dalam reamer, dalam Fahrenheit. Didinginkan kedua. Berarti diinginkan. Berarti 10 kurang 10 0. Berarti reamer 0 32. Sekarang suhu logam aluminium kita masukkan 10 juga. Kita panaskan 2 kali. Panaskan. Ini dalam satuan suhunya dalam satuan reamer dan Fahrenheit. Ini setelah dipanaskan, didinginkan 2 juga. Misalkan kita masukkan 2. Ini didinginkan. Ini dalam Fahrenheit-nya. Nah, program kita selesai. Selesai.